Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu di kesempatan sore hari ini untuk kembali melanjutkan daurah kita membahas kitab Ta'limul Muta'allimi fi Tariqit Ta'allum karya Al-Imam Burhanuddin Ali bin Abi Bakrin Az-Zarnuji Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kemarin telah kita bahas tentang faslun fit tawakkul, pembahasan tentang tawakal, yang mana seorang penuntut ilmu itu harus bertawakal di dalam menuntut ilmu, dan janganlah risau, janganlah mencemaskan perkara rizki, perkara dunia, karena cemas dan sedih memikirkan dunia itu tidak bermanfaat, bahkan bisa melemahkan hati dan akal. Namun kita yakin bahwasanya barang siapa yang mendalami ilmu agama, maka Allah akan memberikannya kecukupan. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberkahi rezekinya. Sebaliknya, seseorang yang sibuk memikirkan dunia, memikirkan makanan, pakaian, maka akan jarang sekali atau sedikit sekali memikirkan akhlak-akhlak yang mulia atau perkara-perkara yang mulia. Sehingga penuntut ilmu harus berusaha untuk fokus dengan memanfaatkan waktu yang ada. Harus sabar menahan beban penderitaan, keletihan dalam perjalanan menuntut ilmu. Karena kita yakin bahwasannya besarnya pahala itu sesuai dengan kadar keletihan dan kepayahan kita dalam menuntut ilmu. Barang siapa bersabar menanggung beban penderitaan, keletihan, kecapean dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasakan manisnya ilmu, merasakan lezatnya ilmu yang melebihi seluruh kelezatan dunia. Intinya bahwasanya barang siapa seorang penuntut ilmu yang mencurahkan segenap kemampuannya, segenap apa yang ia miliki, maka dia akan merasakan manisnya dan lezatnya ilmu. Kemarin juga kita bahas penuntut ilmu yang cerdas itu memanfaatkan waktu yang utama untuk belajar. Di antaranya adalah masa muda, waktu sahur, antara maghrib dan isya. Intinya penuntut ilmu mengoptimalkan seluruh waktu yang ia miliki dengan cara mengatasi kebosanan, pindah dari satu ilmu ke ilmu yang lainnya. Demikian pula penuntut ilmu itu harus memiliki sifat penyayang,
tidak hasad, tapi mengharapkan kebaikan untuk orang lain, sehingga jangan suudzon sesama mukmin, karena suudzon itu adalah timbul dari niat yang buruk dan batin yang jahat. Dan di antara kunci sukses menuntut ilmu adalah menambah ilmu, menambah faedah setiap saat. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa membawa pena dan buku agar dia bisa mencatat setiap faedah. Pernah nggak kita mendengarkan kajian, melihat kajian sambil bawa pena, kemudian mencatat faedah-faedah dari pengajian tersebut, atau sekedar mendengar saja? Tentu hasilnya beda. Dan alhamdulillah kalau mendengar kajian, mendengar muhadharah, ditambah melihat videonya, insya Allah kita nggak akan ketinggalan mencatat faedah, karena video tersebut bisa kita ulang-ulang. Bisa apa? Kita ulang-ulang. Maka ayuhal ikhwah wal akhwat, manfaatkan ini. Dengan cara penuntut ilmu itu harus apa? Di sakunya ada apa? Ada buku, ada kutaib. Kutaib itu adalah buku kecil, kitab kecil. Itulah penuntut ilmu yang sejati. Kemudian di dalam memaksimalkan faedah, bahwasanya penuntut ilmu itu memanfaatkan waktu malamnya. Malam hari itu amatlah panjang, janganlah kau perpendek dengan banyak tidur. Kemudian terakhir yang kemarin kita bahas adalah hati-hati dari futur. Ya, harus terus menerus menuntut ilmu, jangan berpaling dari ilmu. Dengan tetap senantiasa memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan pasal yang berikutnya, faslun fima yurisul hifdha wa fima yurisun nisyan. Ya, Bapak Abu Kesya, tafadhal. Bismillah. Faslun fima yurisul hifdha wa ma yurisul nisyan. Wa aqwa asbabil hifdhi wal jitu wal muwadabatu wa taqlilul ghizai wa salatul laili wa qiraatul qur'ani min asbabil hifdhi. Qila laisa syai'un asyada lil hifdhi min qiraatil qur'ani nadaran wal qiraatu nadaran afdalu liqauli alaihi salatu wassalam afdalu a'mali ummati qiraatul qur'ani nadaran. Wa ra'a Shaddad ibnu Hakim ba'da ikhwanihi fil manami wa qala ayu syai'in wajadtahu anfa qala qiraatul qur'ani nadaran. Wa yaqulu 'inda raf'il kitabi bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim al azizil alim adada kulli harfi kutiba wa yaktubu abadal abdina wa dahrad dahirina. Iya, syukran, barakallahu fiik. Faslun fima yurisul hifdha wa fima yurisun nisyan. Hal yang dapat memperkuat hafalan dan melemahkannya. Menunjukkan seorang penuntut ilmu itu harus perhatian dengan hafalan, karena ini adalah modal kita.
Al-ilmu yudraku bi quwwatil hifdzi wal fahmi. Dua senjata kita bahwasannya itu ilmu itu diperoleh dengan kekuatan hafalan dan kekuatan dalam memahami. Kemarin telah kita bahas beberapa faedah dari menghafal. Ternyata para ulama pun merasakan bahwasannya apa yang dihafal itu lebih sangat bermanfaat daripada sekedar yang dibaca namun tidak dihafal. Aqwa asbabil hifdzi. Beliau menjelaskan bahwasannya sebab terkuat untuk menguatkan hafalan adalah al-jiddu. Hal yang dapat memperkuat hafalan adalah tekun, sungguh-sungguh, wal muwadhabatu, tekun sungguh-sungguh, rajin belajar, rajin mengulang. Ini yang pertama. Wa taqlilul ghidha, dan mengurangi makan. Karena kita pun merasakan betapa beratnya menghafal dalam keadaan kenyang, yang menjadi cepat ngantuk dan susah masuknya. Namun juga ketika menghafal jangan terlalu lapar, ya. Karena kalau terlalu lapar nggak bisa masuk juga. Kepikiran laparnya ya. Wa sholatul lail, kalau pengen hafalnya kuat, tahajud, sholat malam. Wa qiraatul Qur'an min asbabil hifdzi. Demikian pula kalau ingin hafalnya kuat, banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Qila, sebagaimana dijelaskan ya ikhwah, laisa syai'un azyadu lil hifdzi min qiraatil Qur'ani nadharan. Tidak ada yang lebih menambah kuatnya hafalan melebihi daripada membaca Al-Qur'an dengan melihat pada mushaf. Membaca Al-Qur'an, melihat pada mushaf itu bisa menambah kekuatan hafalan. Jadi nadharan di sini maksudnya tilawatan minal mushaf. Wal qira'atu nadharan afdalu, dan membaca dengan melihat mushaf itu lebih utama daripada membaca dengan hafalannya. Ya. Kenapa? Liqalihi alaihi salatu wassalam, a'dhamu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadharan. Bahwasannya amal umatku yang sangat mulia, yang sangat besar manfaatnya adalah membaca Al-Qur'an dengan melihat. Kalau dalam riwayat Hakim dan riwayat Imam Tirmidzi, lafadznya adalah afdalu ibadati ummati. Ibadah umatku yang paling afdal adalah membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf. Qiraatul Qur'an nadharan. Tetapi apa? Hadzal hadis dhaifun. Hadis ini apa? Lemah. Namun Imam Nawawi pernah menjelaskan dalam kitab beliau, dalam kitab Adkar, bahwasanya apa? Qiraatul Qur'an fil mushaf afdal min qiraati min hifdhihi. Jadi membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf itu lebih afdal daripada membaca Al-Qur'an dengan apa? Hafalannya. Ini pendapat
para ulama Syafi'iyah dan masyhur inda salaf. Wa ra'a Shaddad bin Hakim ba'da ikhwanihi fil manam. Shaddad bin Hakim melihat sebagian teman-temannya dalam mimpi. Faqala li akhihi, kemudian dia berkata pada saudaranya, ayu syai'in wajadtahu anfa. Apa yang paling bermanfaat yang kamu dapati? Ayu syai'in, sesuatu apakah yang kamu dapati yang paling bermanfaat? Jawabnya apa? Qiraatul Qur'ani nadharan, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Lebih utama mana ikhwah? Membaca Al-Quran melihat mushaf atau membaca Al-Quran lewat HP? Mushaf. Tapi membaca Al-Quran lewat HP lebih bagus daripada tidak membaca Al-Quran. Gitu ya. Mungkin kita lihat ini kok main HP terus, ternyata yang dibaca Al-Quran gak kelihatan gitu ya. Insya Allah ya. Wa yaqulu inda raf'il kitab, dan dia mengucapkan ketika mengangkat kitab, bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azimil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba, sebanyak jumlah huruf yang ditulis. Masya Allah ya. Sebanyak jumlah huruf yang ditulis. Wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirina, sebanyak jumlah huruf yang ditulis dan yang akan ditulis sepanjang masa. Tapi kita nggak apa, ini nggak ada dasarnya ya. Kita belum tahu dasar dari apa doa ini. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, demikian pula dia mengucapkan ya setiap kali apa? Setiap kali selesai apa yang diucapkan? Apa doanya ikhwah? Iya. Doanya adalah amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa. Wa kafartu bima siwa. Jadi setiap habis dia itu apa? Maktubah di sini maksudnya adalah sholawatul maktubah, sholat 5 waktu. Maksudnya sehabis sholat fardu. Amantu billahil wahidil ahad ila akhirih. Namun kita juga belum mendapati apa? Hadisnya. Wa yuksir as-salata ala nabi sallallahu alaihi salamu fa inna dzikrahu rahmatun lil alamin, dan memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi adalah pembawa rahmat untuk semesta alam. Kalau ini ya kita dianjurkan memperbanyak apa? Sholawat jika ingin hafalan kuat. Qala Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu, syakautu ila waqi'in su'a khifdi. Aku mengeluh, aku mengadu pada Waqi', Imam Waqi' bin Jarrah, akan buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau memberikan petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Waqi' ini adalah
di antara guru Imam Syafi'i. Beliau sangat kuat hafalannya dan sangat cepat di dalam menghafal. Ini adalah di antara bagaimana adab seorang murid itu adalah sering atau meminta nasihat kepada gurunya jika mengalami seperti apa yang dialami oleh Imam Syafi'i. Fa inna hifdha fadlun minallah. Maka beliau menjawab bahwasannya hafalan itu adalah karunia Allah. Wa fadlullahi la yuqtal li'asi. Dan karunia Allah itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya ketaatan itu akan menambah kuatnya hafalan dan maksiat itu akan memperlemah hafalan. Berikutnya di antara yang memperkuat hafalan adalah wasiwak, rajin bersiwak, rajin sikat gigi. Wa syurbul asal, minum madu. Apa ihwa? Minum madu. Alhamdulillah ya, kita sering minum madu ya. Madu basah. Pengen madu nggak? Madu apa dulu ya? Wa aklul kunduri, dan makan kemenyan putih ma'as sukari, dicampur dengan gula. Wa aklu ihda wa isrina zabiban hamra'a, dan makan 21, ya, makan 21 zabiban. Mana zabib? Anggur ya. Makan apa? Anggur merah, ya. Anggur merah sebanyak 21. Kulla yaumin 'ala riqi, setiap hari. 'Ala riqi, maksudnya 'ala riqi itu adalah apa? Qablal fatur. Ya, 'ala riqi maksudnya adalah sebelum sarapan. Makan zabib dulu. Sebanyak 21. Ya, setiap hari sebelum apa? Sebelum perut itu kemasukan apa-apa. Itu apa hewa? Bisa yurisul hifdha, memperkuat hafalan. Wa yushfi min kasirin minal amradi wal asqami, dan menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Zabib, ya. Wa kullu ma yuqallilul balghama warrutubati yazidu fil hifdi, dan setiap yang mengurangi dahak itu akan menambah kuatnya hafalan. Jadi ya ikhwah, perhatian dengan sebagian makanan, perhatian dengan sebagian minuman yang diyakini itu bisa memperkuat hafalan, itu adalah keyakinan, ya, keyakinan berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman, ya, percobaan. Yang kalau kita cari hadisnya enggak, kita belum mendapatkan. Ada enggak hadis minumlah kemenyan putih akan memperkuat hafalanmu? Ya. Ini adalah apa? Berdasarkan pengalaman.
Sebagaimana Imam Az-Zuhri, ahli hadis Imam Az-Zuhri, ya, beliau mengatakan dalam apa? Pentingnya minum madu. Kata beliau, "Alaika bil asali fa innahu jayyidun lil hifdi." Alaika bil asali, hendaklah kamu apa? Minum madu. Fa innahu jayyidun lil hifdi. Karena apa? Karena itu baik untuk hafalan. Itu bisa dilihat dalam Tibbun Nabawi, kitab apa? Tibbun Nabawi karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Demikian apa tadi? Kalau di sini tadi kunduri, ya. Kundurian kemenyan putih. Ini juga disebutkan dari Ibnu Abbas bahwasanya apa? Anna syurbahu ma'as sukari 'ala riqi jayyidun lil bauli wan nisyan. Kunduri itu ternyata bahasa Persia, kalimatun Farisiyah. Maknanya adalah al-liban. Al-liban itu bukan susu tapi apa? Kemenyan. Disebutkan bahwasanya dari Ibnu Abbas bahwasanya meminum tadi, ya, ditambah gula sebelum apa? Sebelum sarapan pagi itu baik untuk apa? Baik untuk kencing dan juga hafalan yang kuat. Kencingnya sehat berarti, ya. Namun kata Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasannya, kata beliau, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasannya hadis-hadis tentang keutamaan zabib, kata beliau itu la yasihani. Ada dua hadis tentang keutamaan zabib, tapi apa? Kedua-duanya adalah hadisnya lemah, tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali, ya ikhwah, yang terakhir tadi, wa kullu ma yuqallil balgha wa rutubati yazidu fil hifdi. Setiap yang mengurangi dahak itu bisa menambah kekuatan hafalan. Wa kullu ma yazidu fil balghami yurisun nisyan. Dan setiap yang menambah dahak itu melemahkan hafalan. Wa amma ma yurisun nisyan, kalau tadi kan yang menguatkan hafalannya, sekarang adalah yang menyebabkan lupa. Fahuwa al-ma'asi, maksiat. Wa qasratud dunubi wal humumi wal ahzani fi umurid dunya. Di antara yang menyebabkan lemahnya hafalan adalah banyaknya dosa, banyaknya kegelisahan dan kesedihan dengan perkara dunia. Wa kasratul istighali wal alaik, banyaknya kesibukan, banyaknya hubungan-hubungan yang tidak penting. Wa qad dzakarna annahu la yanbaghi lil aqil an yahtamma bi amri dunya. Dan telah kita sebutkan bahwasannya orang yang cerdas itu janganlah mencemaskan, jangan risau, pusing dengan perkara dunianya. Kenapa? Li'annahu yadhurru wa la yanfa. Karena hal itu akan bermadarat dan tidak bermanfaat. Wa humumud dunya la takhlu anid dhulmati fil qalbi. Kenapa merisaukan dunia, gelisah dengan dunia? Apa sebabnya? La takhlu anid dhulmati fil qalbi. Sebabnya adalah karena gelap hatinya. Karena ada kegelapan dalam hatinya.
Wa humumul akhirati la takhlu anin nuri fil qalbi. Sedangkan perhatian dengan akhirat itu karena apa? Karena hatinya bercahaya. Jadi karena apa? Karena adanya cahaya dalam hati. Wa yadharu atharuhu fis shalah. Dan akan nampak asarnya, akan nampak bekasnya dalam sholat. Ini kelihatan dalam kualitas sholat. Sehingga biasanya ikhwah ketika kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung banyak sekali maklumat dunia. Kita ingat perkara dunia yang dulu, yang sebelumnya ketika belum masuk sholat nggak ingat. Tapi ketika takbiratul ihram justru malah ingat. Oh tadi naruh kunci di sini. Oh tadi pintunya belum ditutup, belum dikunci. Jadi akan terlihat dalam kualitas sholatnya. Fahammud dunya yamna'uhum minal khairat. Maka merisaukan, gelisah dengan dunia itu menghalanginya dari kebaikan-kebaikan. Wa hammul akhirati yahmiluhu alaih. Sedangkan prihatin dengan akhirat itu akan mendorongnya untuk berbuat baik. Wal ishtighalu bis salati 'alal khushu'i wa tahsilul ilmi yunfil hamma wal hazana. Dan menyibukkan diri dengan salat 'alal khusyu', sibuk dengan salat khusyuk, sibuk dengan belajar menuntut ilmu, itu bisa menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Jadi ayuhal ikhwah, bahwasannya fokus belajar itu bisa menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Kama qala Syekhu Nasrul Ibnul Hasan Al-Marghinani fi qasidatin lahu. Sebagaimana Syekh Nasrul Ibnul Hasan Al-Marghinani berkata dalam qasidahnya, Ista'in Nasr bin al-Hasani fi kulli ilmin yuhtazanu. Mohonlah pertolongan wahai Nasr bin Hasan. Ista'in Nasr ibn al-Hasani. Mohon pertolonganlah wahai Nasr bin Hasan. Fi kulli ilmin yuhtazanu, di dalam setiap ilmu yang masih tersembunyi. Dzakal ladzi yunfil hazana, itulah yang dapat mengusir kesedihan. Wa ma siwahu batilun la yu'tamanu, sedang selainnya itu adalah batil yang tidak dipercaya. Wa Syekhul Imamul Ajallun Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi qala fi ummi waladin lahu, berkata dalam berkata untuk menyinggung budak ummu walad miliknya. Salamun ala man tayammanat aw tayammatni bi dharfiha. Ini ya ikhwah. Jadi beliau Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi itu berkata fi ummi waladin lahu, menyinggung siapa? Budak. Itu budak ummu walad. Namanya siapa? Budak wanita ummu walad miliknya.
Bagaimana beliau bersyair, salamun ala man tayammanatni bidharfiha, salamun salam buat orang yang memikatku dengan kecantikannya. Salam buat orang yang memikatku dengan kecantikannya. Walam ati khaddiha walam hati dharfiha. Kenapa memikat ya ikhwah? Memikatku dengan kecantikannya. Jadi salam ya buat orang yang memikatku dengan kecantikannya. Dan mengkilatkan kedua pipinya serta lirikan matanya. Siapa ini? Budak wanitanya ya. Dan mengkilatkan kedua pipinya serta lirikan matanya. Sabatni wa asobatni fatatun malihatun. Aku telah tertawan dan tergoda oleh seorang gadis yang manis. Jomblo mana ini jomblo? Aku telah tertawan dan tergoda oleh seorang gadis yang manis seperti gula. Tahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha, sehingga akal pun bingung untuk mensifati pribadinya. Ini baru sibuk belajar ini ya. Ya. Fakultu, namun aku berkata kepadanya, darini wa darini fa innani syaghaftu bi tahsinil ulumi wa kashfiha. Namun aku berkata, tinggalkanlah daku, maafkanlah aku, karena aku telah terbuai sibuk menuntut ilmu dan mendalaminya. Insyaallah ini ya. Jadi suruh apa? Tinggalkanlah dan maafkanlah aku karena aku ini baru fokus menuntut ilmu dan mendalaminya. Wali fi talabil fadli wal ilmi wat tuqa ghinan an ghina'il ghaniyati wa arfiha. Selama aku mencari yang utama ilmu dan takwa, selama aku mencari yang utama ilmu dan takwa, tidak perlu lagi tidak perlu lagi rayuan si cantik yang harum baunya. Menunjukkan seorang penuntut ilmu yang fokus belajar, maka dia tidak kepikiran ya, tidak berpikiran memikirkan wanita. Namun ada yang mungkin teman-teman ngeluh, Ustaz saya kalau belajar udah gak fokus ini. Maka kita nasihatkan tanda-tandanya Kak, harus cepat-cepat nikah ini gitu. Jadi teman-teman yang kalau nggak nikah itu nggak fokus belajar, nggak tenang belajarnya, maka segera nikah. Tapi kalau bisa fokus, masya Allah fokus, nggak memikirkan akhwat gitu ya, masya Allah. Kemudian ayuhal ikhwah, sebab lupa yang berikutnya. Wa amma asbabun nisyanil ilmi fa aklul husbarati rutbati. Adapun sebab lupanya ilmu adalah apa? Fa aklul husbarati rutbah, makan ketumbar basah. Makan apa? Ketumbar basah.
wa tufahil hamidi, dan apa? Wa tufahul hamid, apel yang kecut, apel yang masam. Apalagi ya ikhwah? Wan nadharu ilal maslubi, dan melihat salib. Mal alaqah, ada nggak hubungannya? Melihat salib dengan melemahkan hafalan. Apakah melihat tanda plus termasuk melihat salib? Enggak ya. Wa qira'atul khattil maktub, melihat tulisan yang tertulis ala hijaratil kubur, di atas batu kubur, batu nisan. Wal mururu baina qitaril jamal, dan melewati barisan unta. Wa ilqa'ul qamlil hayy 'alal ard, dan melempar kutu yang masih hidup ke tanah. Ini baru dapat kutu enggak sih? Enggak dimatikan tapi apa? Lempar ke tanah. Wal hijamatu 'ala naqratil qafa, dan bekam ya, bekam di tengkuk kepala. Di tengkuk apa? Kepala. Kulluha yurisun nisyan, seluruhnya menyebabkan apa? Menyebabkan lupa. Wallahu a'lam ya ikhwah, yang jelas ini nggak ada dasarnya ya, nggak ada dasarnya dari hadis ya. Kenapa kok bisa? Wallahu a'lam. Itu pengalaman beliau yang juga diambil dari syekh-syekh beliau mungkin ya. Dan mungkin kalau zaman sekarang beda lagi yang melemahkan hafalan. Sekarang ya antara sebab melemahkan hafalan bukan lagi ketumbar, bukan mungkin apa? Apel. Tapi yang melemahkan hafalan adalah HP. Ya. Kenapa? Karena ada HP kan, nanti kalau cari ayat tinggal klik, cari hadis tinggal klik. Jadi menyandarkan HP itu. Bersandar kepada apa? Bersandar kepada alat. Kalau dahulu ya ikhwah, nggak ada alat untuk menghafal ya, dalam artian menulis dalam papan tulis, kalau sudah hafal hapus. Jadi apa? Sehingga apa? Sehingga benar-benar kuat. Nanti kalau udah hafal dihapus dan ganti lagi kan gitu. Ganti ayat berikutnya, hadis berikutnya. Ya, dilanjutkan berikutnya. Faslun fima yajlisu rizqa, fima yajlibu rizqa wa ma yamna'u rizqa, wa ma yazidu fil umri wa ma yankus. Summa la budda li talabil ilmi minal quti wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri wasihati. Yatafarraga li talabil ilmi fa fi kulli dhalika sanafu kutuban wa awratu ba'daha huna ala sabilil ihtisari. Iya, syukran barakallahu fiik. Faslun fima yajlibu rizqa wa fima yamna. Pembahasan tentang apa yang mendatangkan rizki dan menghalanginya. Wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus, dan apa yang menambah umur dan menguranginya. Karena ini adalah modal ya, umur itu modal, demikian pula rizki di sini. Summa la budda li talibil ilmi. Kemudian penuntut ilmu itu harus ya. Kalau tadi
di teman-teman apa itu minal quwati ya. Kalau antum apa? Quwati ya. Ya, jadi harus punya kekuatan. Wa ma'rifati ma yazidu fihi, dan berusaha mengetahui apa yang bisa menambahnya. Wa ma yazidu fil umri was-sihhati, dan apa yang bisa menambah umur dan kesehatan. Menunjukkan ya ikhwah, meskipun kita sudah yakin jatah umur itu sudah ditentukan, namun apa? Kita juga berikhtiar dengan apa? Dengan mengetahui apa yang bisa menambah umur, apa yang bisa menambah kesehatan. Ya. Jangan salah paham ya, mengatakan umur sudah ditentukan, jatahnya sudah ditentukan, terus apa? Makan sekehendaknya, nggak diperhatikan kesehatannya, kemudian apa? Naik motor sesukanya gitu ya. Sesukanya ngebut dengan berhujah apa? Kalau belum takdirnya kecelakaan ya nggak kecelakaan itu ya. Tapi kan harus ada di sini apa? Ikhtiar. Kenapa ya wah penting masalah umur, kesehatan? Liyatafarragha fi talabil ilmi, agar dia bisa fokus optimal dalam menuntut ilmu. Ya. Umur dan kesehatan, rizki. Karena dalam nas lain itu bukan minal quwah tapi minal qut. Qut itu adalah makanan pokok, rizki maksudnya. Wa fi kulli dzalika sannafu kutuban. Maka dalam hal itu semua mereka para ulama mengarang kitab. Faradtu ba'daha huna ala sabilil ikhtisar. Maka aku membahas sebagiannya di sini dengan singkat. Dengan apa? Singkat. Terus ya ikhwah, setelah itu apa di situ? Wa kadza ya. Iya. Nah itu teman-teman apa? Wa kadza sampai yang terakhir ini cetakannya salah. Bila ini salah. Ini nanti akan kita dapati kata-kata ini juga setelahnya. Jadi wakada sampai bawah lagwin ini ya, itu apa namanya kita lewati karena nanti akan dapat lagi. Ya, jadi ini ya sampai bawah saja. Bi kalamin lagwin ketemu. Nah, ini kita lewati langsung sebaliknya. Langsung sebaliknya. Ya, dibaca, oke. Okay. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarudul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru wa inna ar-rajula yuhramu rizqa bi dhanbi tusibuhu. Iya. Jadi yang kita lewati itu akan kita dapati nanti setelahnya. Jadi tartibnya keliru gitu ya. Tartibnya keliru. Nanti ada lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qadara ila biddu'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka perbanyaklah doa. Perbanyak doa. Wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak menambah umur kecuali kebaikan. Maksudnya bahwasannya kebaikan itu bisa menambah umur. Fa innar rajula la yuhramu minar rizqi bi dzanbin yusibuhu. Maka sesungguhnya seseorang itu terhalang dari rizki dengan sebab dosa yang ia kerjakan. Hadis ini adalah ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah
dengan sedikit lafadz yang berbeda ya. Innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu wa la yaruddul qadara illa biddu'a wa la yazidu fil umri ilal bir. Sama sebenarnya, namun urutannya. Maka ya dari hadis ini tadi kita semangat berdoa, kemudian semangat berbuat baik dan menghindari dosa-dosa yang bisa ya menyeretkan atau mempersempit rizki. Sabata bihadal hadisi, maka tetap dengan hadis ini. Anna irtikabad dzanbi sababu khirmanir rizki, bahwasanya melakukan dosa itu sebab terhalang rizki. Khususan al-kadibu, terlebih khusus yaitu dusta, bohong. Fa innahu yurisul faqra, bohong, berbicara dusta itu menyebabkan kefakiran. Wa qad warada fihi hadisun khasun, dan ada hadis khusus yang menjelaskannya. Namun juga ya belum didapatkan hadisnya yang menjelaskan ini. Jadi yang menghalangi rezeki adalah dosa, apa? Dosa terutama berbohong. Apalagi yang menghalangi rezeki, wa kada naumus suhbati yamna'ur rizqa. Demikian pula tidur di pagi hari setelah subuh tidur lagi itu menghalangi rezeki. Nanti rezekinya malah dimakan ayam. Dipatol ayam ya. Kenapa ya ikhwah? Karena sebagaimana doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi-pagi mereka. Maka enggak cocok untuk tidur. Kecuali apa? Kalau malam harinya bergadang. Wa kasratun naumi turisul faqra, banyak tidur itu sebab jadi miskin. Ya cuma tidur terus nggak kerja. Banyak tidur sebab kemiskinan. Jadi sebab kaya adalah kurangi tidur itu ya. Jadi ya malam hari tetap bekerja ya. Wa faqral ilmi aidan, dan juga apa? Banyak tidur itu enggak cuma fakir harta tapi juga fakir ilmu. Fakir harta dan fakir ilmu. Qala al-qa'il syi'ran, seorang penyair berkata, sururun nasi fi lubsil libasi, bahagianya, gembiranya orang itu jika mengenakan pakaian. Wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi, adapun cara mengumpulkan ilmu adalah meninggalkan tidur. Wa qala, dalam syair lainnya, alaysa minal husni anna layaliya tamurru bila naf'in wa takhsaru min umri. Bukankah termasuk kerugian bila malam-malam itu dibiarkan? Bukankah termasuk kerugian, termasuk kesedihan bila malam-malam itu dibiarkan? Tamurru bila naf'in, berlalu tanpa manfaat. Padahal malam itu dihitung termasuk jatah umur. Berlalu tanpa
tanpa manfaat sehingga kamu rugi. Wa qala aidan qumil laila ya hada la'allaka tursyadu. Bangunlah di waktu malam agar kamu mendapatkan petunjuk. Tursyadu. Ila kam tanamul laila wal umru yanfadu. Betapa lamanya kamu tidur, sementara itu umurmu semakin habis. Betapa lamanya kamu tidur, sementara ilmu itu semakin habis. Kemudian wan naumu uryanan. Ini masih hal-hal yang menghambat apa? Rizki. Adalah apa? Wan naumu uryanan. Tidur tidak pakai pakaian. Tidur telanjang. Apalagi wal baulu uryanan. Apa? Baul apa? Kencing ya. Kencing tidak pakai baju. Tidak pakai baju. Ya. Tidak pakai baju maksudnya. Tidak pakai pakaian. Wallahu alam di sini ya. Maksud beliau ya. Ya termasuk penghambat rezeki adalah tidur dengan telanjang, kencing dengan telanjang. Apalagi wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub, belum mandi besar sudah makan. Wal aklu muttaki'an ala janbin, makan sambil bersandar di atas lambung. Jadi makannya sambil itu ya, bersandar di atas lambung, miring itu ya. Kayak makannya para raja itu loh. Kan bisa gitu, bersandar di mana? Di lambung, miring. Wa tahawunu bisukutil maidah, dan meremehkan makanan yang jatuh, enggak diambil, enggak dibersihkan. Padahal petunjuk Nabi kalau ada makanan jatuh selagi masih bisa dibersihkan, maka apa? Ambillah, bersihkanlah, dan jangan sisakan untuk syaitan. Ya. Kalau kita kan belum 5 menit ya misalnya. Ya belum 5 menit kan ya 5 menit. Wa harku kisril basali wassaum. Ini sebab kefakiran, sebab menghambat rezeki apa? Membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Ya, membakar kulit bawang merah, bawang putih. Wa kansul baiti fil laili bil mindil, dan menyapu rumah di malam hari dengan sapu tangan. Apa ya, Pak? Nah, menyapu rumah pada malam hari dengan sapu tangan. Kepel ya. Wa tarkul qumamah fil bait, membiarkan sampah di rumah, enggak dibuang. Wal masyu quddamal masyayikh, dan apa? Dan berjalan di muka atau di depan apa? Ya, al-masyayikh, orang tua, para sesepuh gitu ya. Wa nida'ul walidaini bismihima, dan memanggil kedua orang tua dengan namanya. Jangkar. Wal khalalu bi kulli khosyabatin, dan membersihkan makanan yang ada di apa? Celah-celah gigi. Wal khalalu khosyanatin, itu membersihkan makanan yang tersisa di celah-celah gigi.
Bi khosyanatin, dengan sembarang kayu maksudnya. Dengan sembarang apa? Kayu. Wal kholal, kholal itu membersihkan apa? Makanan di celah-celah gigi. Bi kulli khosyabatin, dengan sembarang apa? Kayu. Kalau kita kan pakai apa biasanya? Yang di toko, di mana? Toko bakso, warung bakso itu ya. Tusuk ya. Wa ghusl yadaini bitini wat turab, dan membasuh tangan dengan tanah dan debu. Wal julusur 'alal atabah, dan duduk di muka pintu. Wal ittika wala ahadi zaujil bab, dan bersandar di salah satu daun pintu. Wa tawaddu fil mabrozi, dan wudu di tempat buang kotoran. Jadi mabroz itu adalah makanul ghaid, tempat buang kotoran. Apa ya? Iya. Ini yang apa ya, Pak? Kata beliau apa ini? Menghambat rezeki. Silahkan pikirkan sendiri ya. Apa sebabnya? Dan di antara yang menghambat rezeki adalah khiyatatu saubi ala badanihi, jahit baju yang masih ada di badannya. Jadi jahit baju yang masih ada di badannya. Wa tajfiful wajhi bisaubi, dan juga apa? Tajwif. Tajwif itu adalah mengeringkan wajah dengan baju. Nah, siapa yang sering mengeringkan wajah dengan apa? Baju. Mengeringkan wajah dengan baju. Wa tarkul ankabut fil baiti. Apa ya? Meninggalkan serawang, rumah laba-laba itu ya, di rumah. Ini maksudnya adalah apa? Ini adalah indikasi dia pemalas gitu. Indikasi dia pemalas ya. Jahit masih apa namanya? Di baju kan malas ngelepas gitu. Terus membersihkan apa? Membersihkan wajah dengan apa? Baju. Malas ngambil apa? Anduk. Apalagi membiarkan serawang-serawang di rumah. Males kan gitu ya. Tadi ya jadi dari tadi yang di atas tadi ya, dari apa? Dari seperti apa tadi? Seperti duduk di muka pintu kan males juga, males gerak. Terus bersandar di pintu ya males juga. Apalagi wudu di tempat apa? Ya. Dari apa? Dari tidur telanjang, kemudian kencing ya, kemudian makan junub. Ya mungkin ya di sini apa? Indikasi bahwasanya dia tuh malas, seperti meninggalkan sampah di mana? Di rumah. Ya. Terus membersihkan celah gigi dengan apapun seadanya. Ini kan indikasi apa? Malas. Ini sebab kefakiran dia malas. Ya, kemudian apa? Ini masih yang menghambat rezeki ya. Membiarkan serawang, nanti setelah daurah ini bersihkan serawang nanti. Wa tahamunu fi shalah, meremehkan apa? Salat. Wa isra'ul khuruji minal masjid ba'da sholatil fajri, tergesa-gesa keluar dari masjid setelah sholat subuh. Di antara yang menghambat rezeki adalah tergesa-gesa keluar dari masjid setelah sholat subuh. Padahal di sana masih banyak zikir-zikirnya ya. Wal ibtikaru bidhahabi ila suq, dan terlalu pagi pergi ke pasar. Terlalu pagi.
Ya, kalau pergi apa? Kalau terlalu pagi-pagi ya. Kalau terlalu pagi pergi ke pasar. Sehingga apa? Sehingga habis subuh itu nggak zikir langsung apa? Langsung ke pasar maksudnya gitu mungkin ya. Wal ibta' fi ruju'i minhu, dan terlambat pulang dari pasar. Kebalikannya ya, terlambat pulang dari pasar. Wasyira'ul kasaratil khubzi minal fuqari was-su'al. Dan apa? Dan membeli potongan-potongan, pecahan-pecahan roti dari orang fakir atau pengemis. Wa du'a usyar 'alal walid, dalam naskah yang lainnya alal walad, mendoakan keburukan untuk orang tua atau anak. Wa tarku tahmiril awani, dan apa ya? Tidak menutup bejana-bejana. Itu kan juga indikasi malas ya. Wa itfa'u sirat bin nafasi, dan mematikan apa? Mematikan lampu dengan meniup. Kullu dzalika yurisul faqra, hal itu semua menyebabkan kefakiran. Urifa dzalika bil asar, hal tersebut diketahui ya disebut dengan asar. Asar di sini maksudnya bukan hadis, bukan perkataan sahabat. Gitu ya. Tapi itu didapati dari masyayikhihi. Fa inna ma aradal akhbar min masyayikhi, dari guru-guru beliau. Yang mana ya, Pak? Itu semua tadi kan ada indikasi ya. Indikasi apa? Malas ya. Dan juga tadi apa? Tidak perhatian dengan zikir pagi dan petang ya, dan seterusnya. Seperti apa tadi? Seperti membiarkan apa? Putu hidup dilempar ke tanah. Berarti dia malas telitesnya. Wallahu alam ya ikhwah. Wa kadal kitabatu bil qalamil ma'qud. Demikian pula apa? Penyebab kefakiran adalah menulis dengan pulpen yang diikat. Wal imtisyatu bil mustil munkasir, dan bersisir dengan sisir yang retak. Wa tarkud du'a lil walidaini, dan tidak mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Wa ta'ammumu qa'idan, mengenakan sorban dalam keadaan duduk. Pakai sorban apa? Duduk. Wa tasarwalu qa'iman, dan pakai celana berdiri. Wal bukhlu wat taqtiru, dan juga apa? Bakhil atau terlalu hemat. Wal israfu, dan berlebih-lebihan. Wal kasalu, ini kasalu, dan apa? Malas. Wat tawani, menunda-nunda. Wat tahawanu fil umur, meremehkan perkara-perkara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilur rizqa bis shadaqah. Ya, memohonlah kalian akan turunnya rizki dengan sedekah. Wal bukuru mubarakun, dan bangun pagi-pagi itu diberkahi. Wal bukuru mubarakun, bangun pagi-pagi itu diberkahi.
yazidu fi jami'in ni'am khususan fir rizki. Itu bisa menambah seluruh kenikmatan, terlebih khusus apa? Rizki. Namun hadis ini ya, intanzilu rizqa bi shadaqah, hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani. Kalau bangun pagi-pagi ya tadi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu hadisnya makbul ya, diterima. Wa husnul haddi, ya. Ini yang benar adalah bukan hak tapi kha. Wa husnul khatti ya. Khat baiknya tulisan yang baik maksudnya. Min mafatihir rizq, di antara pintu-pintu rizki. Wa bastul wajhi, demikian pula wajah yang ceria. Wa tibul kalam, perkataan yang baik. Yazidu fil hifdi war rizki, menambah apa? Hafalan dan rizki. Wa al-Hasan ibn Ali kansul fana wa ghaslul ina mujlibatun lil ghina. Mujlibatun lil ghina. Jadi kata beliau ya, bahwasanya apa ya? Kansul fana, menyapu halaman dan mencuci pakaian itu bisa mendatangkan rizki. Berarti rajin ini ya. Kansul fana wa ghaslul ina mujlibatun lil ghina. Sebab kaya ya, mencuci apa, menyapu halaman dan apa, mencuci bejana inak ya, itu mendatangkan rizki, jadikan kaya. Berarti indikasi apa ini? Rajin ya, nyapu halaman soalnya. Wa aqwas al-asbab al-jalibah lirizki, dan sebab-sebab terkuat yang mendatangkan rizki adalah iqamatus sholati bita'lim wal khusyu', menegakkan salat dengan apa? Dengan penuh ta'zim, pengagungan, wal khusyu', wa ta'dilul arkani wasairil wajibati wasunaniha wa adabiha, memenuhi rukun-rukun, seluruh kewajibannya, sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Wa salatud duha fi dalika ma'rufah, ya, wa qira'atu suratil waqi'ah, membaca surat al-waqi'ah, khususan fil laili waqtan naum, terlebih lagi apa? Di waktu malam ketika hendak tidur. Tetapi hadisnya tentang ini adalah dha'ifatun wa maudhu'ah, hadisnya lemah dan palsu, ya kan? Man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surat al-waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Bisa dilihat di dalam kitab hadis, silsilah hadis dhaifah wal maudhu'ah. Hadisnya dhaif ya, dan apa? Dan maudhu', maka jangan diamalkan. Wa qiraatul mulki, ini membaca surat al-mulki, wal muzammil wal laili idza yaghsha wa alam nasrah ya. Ini ya ikhwah, hadis-hadisnya apa? Lemah. Wa hudurul masjid qabla al-adzan, ya, hadir di masjid sebelum adzan. Wal mudawamatu ala taharah, menjaga taharah, selalu dalam keadaan suci. Wa ada'u sunnatil fajri wal witri fil bait, menunaikan salat sunnah
fajar ya, 2 rakaat qabliyah subuh, dan juga salat witir di rumah. Wa an la yatakallama bi kalamid dunya ba'dal witri, dan tidak berbicara dengan pembicaraan dunia setelah salat witir. Wa la yuksiru mujalasatan nisa illa indal hajah, dan tidak banyak bergaul dengan wanita kecuali kalau memang ada kebutuhan. Wa an la yatakallama bi kalamin lagwin, tidak berbicara dengan perkataan yang sia-sia, tidak berfaedah. Wa qila man istaghala bima la ya'ni fatahu ma ya'ni. Man istaghala bima la ya'ni fatahu ma ya'ni. Barang siapa yang sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak berguna, maka dia akan kehilangan sesuatu yang berguna baginya. Qala Basra Jamhar. Basra Jamhar, ya. Seorang Persia. Idza ra'aita ar-rajula yuksirul kalama fastaiqin bi jununihi. Jika kamu melihat orang yang banyak bicara, tidak bermanfaat ya, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang gila. Wa qala Ali radhiyallahu anhu idza tammal aqlu naqasal kalam. Jika akal itu sempurna maka akan sedikit bicara, berkurang ya. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif ini maksudnya beliau ya, Burhanuddin ya, Al-Imam Az-Zarnuji. Wattafaqa li fi hadzal ma'na syi'ran. Perkataan sahabat Ali tersebut ya, yang idza tammal aqlu naqasal kalam, itu sesuai dengan kandungan bait syair idza tamma aqlul mar'i qala kalamuhu. Jika sempurna akal seseorang maka dia sedikit bicara. Wa aikin bi khumkil mar'i in kana muksira. Dan ketahuilah bahwa orang yang banyak bicara itu hakikatnya adalah orang bodoh. An-nutku zainun, bicara itu laksana hiasan. Was-sukutu salamatun, sedangkan diam adalah keselamatan. Faida nataqta fala takunu miksara. Apabila kamu berbicara maka janganlah kamu berbicara yang tidak berguna. Miksar, yang miksar kemarin apa? Banyak bicara yang tidak berguna. Manadimta ala sukutin marrah, walaqad nadimta alal kalami miraran. Kamu bisa menyesal karena satu kali. Kamu bisa menyesal satu kali karena diam. Jadi kamu menyesal satu kali karena diam, namun kamu bisa menyesal beberapa kali karena bicara. Maksudnya penyesalan karena bicara itu lebih banyak daripada penyesalan karena diam. Wa amma ma yazidu fi rizqi an yaqula kulla yawmin ba'da insyiqaqil fajr ila waqti shalah. Ini juga kita belum apa? Belum tahu hadisnya. Namun ini disebutkan dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Namun dalam kitab beliau juga banyak hadis yang lemah. Sampai apa ini? Sampai mi'ata marrah ya. Terus wa an yaqula ba'da salatil fajri kulla yaum alhamdulillah. Ya. Wala ilaha illallah, seterusnya sampai apa? Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu yaumal jum'ah sab'ina marrah. Ini juga kita belum tahu batasannya 70 kali ya. Allahumma aghnini bi halalika an haramika waqfini bi fadlika amma siwaka.
Ya Allah, ya cukupkanlah aku dengan yang halal darimu, dari yang haram, ya. Dan cukupkanlah dengan karuniamu dari selainmu. Wa yaqulu hadha tsana kulla yaumin wa lailah antallah azizul hakim. Ini kita juga belum mendapatkan apa? Dalilnya. Terus terakhir berarti wa amma ma yazidu fil umri. Yang penting ya emang ketika kalau kita mengamalkan itu harus tahu apa? Dalilnya. Hadis yang sahih yang bisa diterima. Adapun yang menambah umur albirru, berbakti, berbuat baik, wa tarkul ada, tidak mengganggu, wa tauqirus syuyukh, ya, menghormati yang lebih tua, para sesepuh, wasilatul rahim, menyambung silaturahmi. Wa an yaqula hina yusbihu wa yumsi kulla yaumin salasa marrat. Ini juga apa? Kita belum tahu apa dalilnya. Namun apa? Namun ada dalil yang sahih di sana ya. Ketika apa? Ketika seseorang itu dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu riwayat Muslim. Wa an yataharraza an qat'il asjari rutbati inda darurah. Ini biar umurnya panjang, menjaga diri untuk tidak menebang pohon yang masih basah kecuali darurat. Wa isbagul wudu wa sholati bitta'dim. Dan apa? Wassalatu bita'dim, menyempurnakan wudu dan salat dengan penuh pengagungan. Wal Quran, membaca Al-Quran. Bainal haji wal umrah. Wa hifdzus sihah, menjaga kesehatan. Antara sebab panjang umur adalah menjaga kesehatan. Wala budda an yata'allama syai'an minat tib, harus belajar ilmu kedokteran, maksudnya tahu kalau obatnya ya. Belajar sesuatu dari ilmu kedokteran. Wa yatabarraku bil asaril waridah fit tibbi allati jama'ahal Imam Abul Abbas al-Mustaghfiri fi kitabihil musamma bit tibbin Nabi alaihi salam. Dan juga mencari barokah dari ya asar-asar yang ada dalam ilmu kedokteran yang telah dikumpulkan oleh Imam Abul Abbas. Kitabnya namanya apa? Tibbun Nabawi. Yajiduhu man yatlubuhu. Orang yang berusaha mendapatkannya akan mendapatkannya. Kalau berusaha mencarinya akan mendapatkannya. Walhamdulillahi ala tamami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin afdalir rusulil kiram wa alihi wa sahbihi al-a'immatil a'lam ala mamarid tuhuri wa ta'aqubil ayyam amin. Ya. Jadi ya ikhwah yang dirahmati Allah, itulah tadi hal yang menambah hafalan, ya, menguatkan hafalan dan melemahkannya, dan juga hal yang mendatangkan rizki dan juga memperpanjang umur. Namun dari hal-hal yang tadi mungkin ada yang tidak pas, ya, atau hal-hal yang aneh. Itulah yang namanya manusia itu tidak luput dari kekurangan. Yang intinya adalah faedah-faedah dalam kitab ini sangatlah banyak, ya. Yang penting kita bisa memilih mana yang sahih, mana yang benar, dan mana yang tidak benar. Ya, yang mana di sini pun banyak, ada beberapa ya, ada beberapa hadis yang lemah dan hadis yang palsu. Sehingga memang ketika yang membaca kitab ini, belajar kitab ini, yang penting apa? Kita bisa memilah-milih mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, mana yang benar dan mana yang tidak benar,
yang mungkin apakah di sana mengandung khurafat, ya kita nggak tahu. Apakah itu pengalaman beliau, mungkin itu ada isyarat-isyarat, ya. Maka kesimpulannya adalah tidak ada kitab yang sempurna kecuali Al-Quran. Tidak ada kitab yang sempurna kecuali apa? Al-Quran, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Baik, kita cukupkan ya ikhwah daurah kita selama 6 hari ini. Mudah-mudahan ya mendatangkan barokah dan manfaat yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan jadi bekal kita ya, semangat untuk menempuh ya semester baru, semester genap ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat, dan ada banyak kekurangannya mohon maaf. Kita tutup ya majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.